A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Yasin ayat 28 sampai ayat 40. Wa ma anzalna ala qaumihi, dan tidaklah kami menurunkan ala qaumihi kepada kaumnya. Ya, kepada kaum siapa? Yang minggu lalu kita bahas, yaitu kaum Antokiyah ya, atau Intokiyah. Min jundin, dari seorang tentara, seorang minas samai, dari langit. Apa maksudnya tentara dari langit itu siapa? Malaikat ya. Wa ma kunna, dan tidaklah kami munzilin, ya, pernah menurunkan. Ini melanjutkan ayat sebelumnya, yaitu tentang dakwahnya 3 orang utusan Nabi Isa ke negeri Antokiyah. Kemudian ya diusir, tapi ada salah seorang namanya Habib yang mengatakan dia itu utusan Allah, jangan kami usir ya. Dan tetapi mereka ini tetap untuk mengusirnya 3 orang utusan Allah yang berdakwah di Antokiyah ya. Nah, kisah selanjutnya adalah Allah itu sangat sayang kepada hambanya, kepada kaum Antokiyah, walaupun mereka mengusir, tetapi Allah tidak menurunkan ya, yaitu bencana, musibah atau bala, azab kepada mereka. Mari kita lihat tafsir Jalalainnya ayat 28. Wa ma nafiyatun, ma ini artinya tidak, nafiyah. Anzalna ala qaumi ay Habib, ya kan? Kami menurunkan kepada kaum Habib mimba di mauti, setelah dibunuhnya Habib ini. Jadi orang yang menjelaskan itu utusan Allah kan dibunuh tuh, ya kan? Tetapi Allah tidak menurunkan tentara langit ayat malaikatun li ahlakihim ya, kepada penduduk bumi itu ya, dari makhluknya yang namanya malaikat, untuk menghancurkan kota itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menjelaskan di surah Yasin ayat 28 ini bahwa Allah yang membalas perbuatan kaum laki itu sudah dibunuh, tetapi Allah tidak akan menurunkan pasukan malaikat. Tidak perlu menghancurkan mereka dengan mengutus ya, memberikan ajab dengan menurunkan malaikat dari langit ya. Jadi kami, Allah tidak perlu menurunkan bala tentara untuk menghancurkan penduduk kota itu, Intokiyah itu. Kenapa? Ada yang salah? Kenapa? Enggak, ada yang salah enggak? Oh, Qurannya yang salah. Oh, iya. Oh, tafsir jalannya di HP. Dikirim kali dia. Makanya kirim di bukunya gitu kan. Ya, enggak apa-apa. Ya. Jadi maksudnya adalah Allah tidak menurunkan malaikat untuk menghancurkan, mengazab orang-orang yang membunuh Habib ini. Ini Habib ini begini Pak, kan kemarin kisahnya dia memberitahukan nih, ini jangan sampai kaum ini dihancurkan oleh Allah karena mendustakan utusan Allah, utusan Nabi Isa. Ya kan? Akhirnya yang ngomong ini, orang ini Habib namanya, dibunuh oleh Intokiyah itu. Ya. Tetapi Allah tidak menurunkan malaikat untuk menghancurkan kaum
seandainya Allah menurunkan malaikat, ya cukup satu malaikat saja hancur penduduk itu, begitu ya. Ini artinya adalah mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir, panjang penjelasan ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ya penduduk negeri itu adalah Intokiyah. Ketiga orang itu adalah utusan Allah, utusan Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian lahirnya kisah ini menunjukkan mereka ini adalah utusan Allah, utusan Nabi Isa alaihissalam. Iz'arsa ilaihi muslimin faqatuluhuma fazal Nabi Isa qalu inna ilaikum mursalun. Itu dalam surah Yasin ayat 16 dan 17. Gitu ya. Gitu. Kemudian ayat selanjutnya. Jadi Allah tidak menurunkan azab. Allah tidak menurunkan malaikat untuk menghancurkan penduduk kaum Intokiyah itu. In kana illa sayhatan wahidatan farijahum khamidun. Tidaklah azab ya kepada mereka, siksaan kepada mereka, illa kecuali sayhatan wahidah, dengan satu teriakan saja. Satu teriakan saja, farijahum khamidun, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Di ayat ke-29 ini cukup satu teriakan saja, ya, maka semua mereka mati. Apa teriakan itu? Yaitu malaikat Jibril membentak, ya, membentak mereka. Apa yang terjadi? Mereka semuanya mati. Mari kita lihat tafsir Jalalainnya, ya kan? In kanat uqubatu ila syaitan sahabi Jibrilun ya faidahu khamidun sakinuna maitun. Jadi mereka itu semuanya mati dengan satu teriakan saja. Jadi ternyata malaikat Jibril ini apa istilahnya itu nggak sabaran begitu ya, melihat ini orang tuh zolimnya luar biasa, zolimnya jahatnya luar biasa. Makanya cukup dengan teriakan saja, tidak usah dibunuh, diajak, cukup dengan teriakan malaikat Jibril, semua kaum itu khamidun. Khamidun ini tidak berkutik, mati semua. Khamidun. Ini siksaan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya. Jadi cukup malaikat Jibril itu satu teriakan, semua kaum Intokiyah itu mati. Allah Akbar. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah gedenya, besarnya penyesalan 'alal ibad, pada hamba-hamba orang-orang yang mendustakan Rasul. Ma ya'tihim min rasulin, tidaklah mendatangi mereka dari seorang Rasul, illa kanu yastajiun, kecuali mereka selalu mengolok-olok, ngejek, menghina. Ya. Jadi mereka ini kalau datang seorang utusan, satu orang saja mereka hina, dua dihina, tiga juga sama. Jadi mereka ini memang suka menghina, mengejek para nabi dan para rasul. Nah, inilah kerjaan penduduk Intokiyah. Makanya menyebabkan malaikat Jibril ini sampai kesel melihat keadaan orang-orang Intokiyah ini. Ya. Ada dua hal penjelasan ulama tafsir di ayat yang ke-30 dan 31. Pertama, Allah berfirman, sengsara menyesalnya nanti mereka pada hari kiamat. Jadi yang menyesalnya nanti di alam barzah, di padang mahsyar, di padang mahsyar, orang-orang yang
yang mendustakan para nabi. Orang-orang yang mendustakan para rasul itu menyesal, ya, menyesal. Pendapat yang kedua, ucapan ini adalah orang-orang yang sudah mati, ya, menyesal mereka. Jadi mereka menyesal. Ada juga yang menjelaskan ulama tafsir bahwa dalam tafsir Yasin mereka ini menyaksikan begitu luar biasa siksaan ajab Allah. Betapa menyesalnya kami terhadap mereka. Maksudnya 3 utusan yang mengajak beriman kepada Allah, tapi mereka ejek, ya, mereka ejek. Ma yatihim min rasul illa kanu yastamjiun. Jadi mereka mengejek, mereka menghina, ya, utusan-utusan Allah. Nah, kalau zaman sekarang menghina Nabi Muhammad, menghina ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara ngaku nabi lah, dengan cara mengolok-olok lah. Ini sekarang lagi viral nih. Ada orang ngejek ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan-bacaan apa ya, olokan gitu ya. Ini hati-hati nih. Ada nih sekarang, yastahzi'un, mereka ngolok-olok, mereka mendustakan, mereka mengingkari bahwasanya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarja'un. Alam yarau, tidaklah mereka melihat, kam ahlakna, berapa banyak kami telah menghancurkan, membinasakan qablahum, sebelum mereka, minal quruni, dari umat-umat, annahum, umat-umat yang dahulu, annahum, semuanya mereka, ilaihim, kepada mereka, sesungguhnya kaum itu kepada para utusan Allah, la yarji'un, mereka tidak kembali ke dunia. Ya, jadi Allah menjelaskan di ayat 31 ini penduduk kaum Nabi Nuh, kaum Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud ini kan memang tidak percaya dengan utusan Allah, tidak percaya dengan Nabi dan Rasul, tidak percaya dengan ajaran Nabi dan Rasul, bahkan mengatakan orang ini, Nabi ini adalah orang yang bodoh, orang yang gila, orang yang sinting, begitu. Jadi mereka menguruh dengan tuduhan yang sangat-sangat keji, ya, sangat-sangat keji. Itu yang terjadi. Makanya Allah menjelaskan bukan hanya penduduk Ethiopia, tetapi penduduk yang lalu-lalu pun Allah hancurkan. Kasiran minal quruni al-umam anau ayyil malakaini ayyu mukadzibin. Jadi mereka ini mendustakan kaum-kaum, ya, yang telah Allah hancurkan dengan banjir, dengan gempa, dengan berbagai macam bencana alam yang luar biasa. Ya, jadi memang semuanya kembali kepada kita. Contoh sederhananya kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu kembali kepada kita. Wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat buruk, perbuatan buruk itu kembali kepada kita. Kan kemarin di dalam surah Yasin juga apa? Qalu ta'irukum ma'akum a in syukirtum bal antum qaum muslimun. Kemalangan yang terjadi, kesusahan yang terjadi karena ulah kalian sendiri. Jadi kalau kita nih rezeki mampet, utang banyak, masalah bertubi-tubi, jangan salahkan Allah Tuhan, tapi salahkan diri kita. Kita yang mengundang berbagai macam kesialan dalam hidup. Makanya kata Rasulullah, apa itu dosa? Azanku wa maqaha fi sadrika. Dosa itu mengundang sial dalam hidup. Sial itu apa sih? Masalah bertubi-tubi. Satu masalah tidak selesai, masalah lagi belum selesai, ada masalah lagi. Itu karena kita sendiri, karena perbuatan kemaksiatan kita. Ya, makanya pentingnya kita taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta,
sangat sayang kepada hambanya yang selalu bertaubat dan selalu suci. Makanya kalimatnya selalu. Kenapa? Taubat itu bukan nunggu tua, bukan nunggu sakit, tapi bukan nunggu pensiun. Taubat itu ya selalu kita taubat, istighfar. Karena kita yang mengundang. Nah inilah. Jadi Allah hancurkan kaum-kaum yang dulu harusnya jadi pelajaran. Ya, jadi pelajaran bahwa mereka ini hancur, binasa, mati di dunia dengan berbagai macam bencana, bala, azab, ya, supaya jadi pelajaran. Jangan sampai seperti itu. Ya kan? Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun, ayat 32. Wa in kullun, dan tidaklah setiap umat, lamma jami'ul ladaina muhdharun, kecuali semuanya dihadapkan kepada kami, ya, mereka dihadirkan oleh Allah. Jadi semuanya kita nanti dihadirkan oleh Allah. Maksudnya apa? Dari umatnya Nabi Adam sampai kiamat umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dikumpulkan, dihadirkan, mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak pandang bulu, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, ya kan, tua, muda, anak-anak, dewasa, semuanya, laki-laki, perempuan, diminta maksudnya yang muda, dewasa, anak-anak, kaya, semuanya diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Muhdharun. Kalimat muhdharun ini artinya di padang mahsyar. Setelah hancur alam semesta ini, kita semuanya mati, lalu kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dihisab, muhdharun, dihadirkan oleh Allah. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun dibalas, ya, diperlihatkan oleh Allah. Makasih. Siapapun yang melakukan keburukan, kemaksiatan sekecil apapun, Allah perlihatkan. Allah Akbar. Kasih di kepala yang paling gede di hadis. Insyaallah. Allah Akbar. Yang itu dihadirkan. Coba ya, muhdharun. Jadi muhdharun ini kalimatnya kita di sini disatukan, dihadirkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada yang mendapatkan perlindungan. Dalam hadis sahih muttafaqun alaih itu, jarak antara kita dengan matahari di pada masa itu 1 jengkal. Tetapi ada hamba-hamba Allah yang Allah lindungi. Yang lindungi apa? Orang-orang kepanasan, dia tidak kepanasan. Orang-orang kesulitan, dia tidak kesulitan. Orang-orang kesusahan, dia tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Kenapa? Karena diberikan perlindungan oleh Allah. Seperti apa tempatnya? Allah. Bisa jadi seperti kamar, seperti kapal, seperti pesawat, seperti apa ya Allah. Pokoknya ada perlindungan. Siapa dia? Sab'atun yuzilullah yawma la zilla illa zilluh. 7 kelompok manusia yang mendapat perlindungan Allah. Di antaranya pemimpin yang adil. Kemudian orang yang berinfak, tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Orang yang nangis karena ingat dosanya, bertobat kepada Allah. Ya, tetesan air matanya itu bukan karena susah rezeki, bukan karena banyak utang, tapi karena ingat dengan dosanya. Itu tuh orang yang mendapat perlindungan Allah. Kemudian pemuda yang taat kepada Allah. Kenapa pemuda? Karena darahnya masih segar, tapi dia taat kepada Allah. Kemudian seorang yang diajak oleh wanita kaya raya, cantik, punya jabatan,
dia ajak berzina, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu dapat naungan Allah. Kemudian seorang yang mu'allaqun fil masajid, hatinya terpaut dengan masjid, selalu sholatnya di masjid berjamaah atau di mushola, maka orang ini tuh dapat naungan Allah, dapat perlindungan Allah. Tapi selain itu, na'udzubillahi min dzalik, itu ada yang tetesan keringatnya itu menutupi tubuhnya. Kenapa? Jarak dia dengan mata dekat. Ini belum neraka, Pak. Belum di neraka, mereka sudah merasakan panasnya matahari, saking dekat jaraknya. Kita di dunia ini, matahari yang 40 derajat siang-siang udah panas. Waktu jamaah haji ya melaksanakan ibadah haji itu kan sampai 50 derajat, 45 sampai 50, panas luar biasa. Pakai baju cuma 2 lapis, tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai topi, tidak boleh kan? Pakai baju 2 lapis. Masya Allah, ketika sa'i, ketika kalau sa'i enak sih, ketika melempar jumroh panas luar biasa. Hukum Arafah, Masya Allah ya. Tapi indah aja. Nah itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Allah Akbar. Jadi mereka ini dihadirkan semuanya. Jami'un ini semuanya dari zaman Nabi Adam sampai kiamat dikumpulkan seluruhnya. Makasih ya. Hari ini gak ada makanannya karena husnuzonnya pada puasa. Ya, hari Rabu doang makanan aja, maaf. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Wa ayatun, dan satu tanda lahum kepada mereka al-ardu, bumi al-maitah, bumi yang mati. Ahyaynaha, kami hidupkan, wa akhrajna, kami keluarkan, minha, dari bumi yang mati itu, habban, biji-bijian, faminhu yakulun, maka dari bijian itu mereka makan. Apa maksudnya? Allah mengajak kita di ayat ini menjelaskan tentang kehidupan kita ya, dengan cara mengajak kita berpikir. Bagaimana caranya? Yaitu tentang bumi yang tandus, ya kan? Wa ayatul lahum, Allah memberikan tanda-tanda kebenaran tentang nanti kita berada di padang mahsyar. Apa tandanya? Yaitu ada al-ardul maitah. Ardul maitah itu artinya bumi mati, bumi yang tandus, tidak ada apa-apa, tidak ada makhluk kecuali bumi yang tandus, yang kering kerontang. Lalu ahyaynaha, kami hidupkan. Kami hidupkan dengan cara apa? Allah turunkan hujan, ya kan? Allah turunkan hujan di bumi ini. Kemudian apa yang terjadi setelah turunkan hujan? Ya kan? Namanya hujan deras. Itu yang dari bumi itu akan tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh biji-bijian. Wa akhrajna, kami keluarkan, minha, dari bumi itu. Ya. Apa itu? Habban, biji-bijian. Wa faminhu yakulun, maka dengan biji-bijian itu yang sudah tumbuh mereka makan. Ada yang menjadi duren, mangga, ya, apalagi rambutan, ya, semuanya tumbuh-tumbuhan dan kita bisa menikmatinya. Allah Akbar. Karena itu seperti itu. Kita ini kan mati nih. Kiamat hancur alam semesta. Setelah kiamat nggak ada yang hidup, semuanya mati. Semuanya mati. Termasuk malaikat mati. Termasuk malaikat mati. Kecuali hanya Allah. Nah, setelah Allah perintahkan malaikat Israfil, malaikat Israfil juga mati, ya kan? Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua. Yang pertama alam hancur,
kiamat kubro, semua yang hidup mati. Setelah itu baru Allah perintahkan ditiupkan sangkakala yang kedua, tumbuh seperti bumi yang tandus, turun hujan, tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam buah-buahan. Kita bisa menikmatinya, ya kulur mereka makan. Artinya manusia itu begitu. Satu-satu tumbuh. Yang zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, tumbuh. Jadi kayak apa ya? Dia kayak biji itu langsung tumbuh. Jadi kayak itu manusia itu langsung besar, Pak. Jadi tidak seperti ketika kita dilahirkan oleh emak kita, hamil dulu, kemudian ya berapa bulan baru jadi bayi jadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, nggak begitu. Jadi langsung semuanya sama. Umurnya sekitar dalam hadis itu antara 30-33. Sama semua, rata semua. Mau laki-laki mau perempuan. Semuanya rata 30-33. Jadi nggak ada anak-anak. Kalau anak-anak mati sebelum balik di surga, ya di surga. Ya, itu semua itu dikumpulkan di sebuah tempat namanya padang mahsyar. Jadi Allah itu Maha berkuasa, sangat mudah. Seperti itulah Allah mengumpamakan orang yang mati ribuan jutaan tahun, mungkin jutaan tahun kan, bukan ribuan tahun. Sekarang tahun 2024, sedangkan zaman Nabi Adam ribuan tahun yang lalu kan, mungkin bisa jadi ratusan tahun yang lalu. Bisa hidup kembali, Pak. Bisa hidup kembali seperti biji turun hujan lalu tumbuh, Pak, seperti itu, Pak. Nah, jadi kan ya kayak toge lah, begitu ya. Ya, kalau toge itu kan nggak bisa dimakan, toge, ya kayak durian lah. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjalna fiha minal uyun. Dan kami jadikan bumi itu, di dalam bumi itu jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, dari kurma, wa 'anabin, anggur, wa fajjalna fiha minal uyun, dan kami pancarkan di bumi itu sebagian dari air-air, ya kan? Setelah turun hujan, jadilah kebun. Kalau di sini dijelaskannya kebun kurma dan anggur. Kenapa, Pak? Jadi disebutkan kebun durian, kebun mangga, kebun pepaya, kebun enggak ada. Seandainya turunnya ayat ini di Parung, mungkin dijelasin min durian, ya, min mangga, min kecapi, iya, min rambutan. Enggak. Kenapa? Enggak, karena memang di Arab turunnya, ya mati ya di Mekah nggak ada durian, nggak ada rambutan, nggak ada mangga. Yang ada kurma, yang ada anggur. Makanya disebutkan hanya dua jenis, kurma dan anggur. Ini mewakili tumbuh-tumbuhan di dunia, begitu. Langsung Tuhan dengan turun hujan, kebun, lalu ada pancar air. Apa itu? Danau, sungai, mata air, macam-macam. Itulah, seperti itulah nanti ketika kita di padang mahsyar Allah hidupkan seperti itu. Allah liyaqulu min samarihi wa ma'amil sayyidihim afala yashkurun, agar mereka dapat makan dari buah-buahan itu, dari anggur, dari kurma, ya kan? Ya kan? Kemudian wa ma'amil sayyidihim, dan tidaklah mengerjakan tangan-tangan mereka. Artinya proses itu bukan karena usaha kita, bukan jerih payah kita, bukan kekuatan kemampuan kita, tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa mereka tidak mau bersyukur dengan keadaan seperti itu? Kenapa mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, ailam ta'mal samar an afal yasbun an Allah ta'ala alaihim. Jadi kenapa mereka tidak bersyukur, tinggal makan, tinggal menikmati itu kurma, itu anggur, itu durian,
itu mangga, itu buah-buahan, ya kita tidak menanamnya, kita tidak bersusah payah untuk menghidupkannya. Tapi kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah? Afala yashkurun. Mengapa mereka tidak bersyukur? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, Zat khalaqal azwaja, yang telah menciptakan berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan jantan, ada betina, berpasang-pasangan. Kullaha semuanya, mimma tumbitul ardu, dari apa yang Allah tumbuhkan di bumi ini. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang mereka tidak mengetahui. Jadinya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala makhluknya dengan berpasang-pasangan. Ya kan ya? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Allah menciptakan berpasang-pasangan agar kalian berzikir, agar kalian ingat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Al-hubub wa min anfusihim min az-zukuri wal inas. Dan diri-diri mereka kan maksudnya dari laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, Masya Allah. Makanya maha suci Allah yang telah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Saya semalam sempat lihat di tayangan di media sosial, di YouTube atau di mana, itu di Thailand. Itu jenis kelaminnya ada 18. Iya, makanya. Jadi KTP kita tuh kayak di Indonesia kan, jenis kelamin cuma 2, laki-laki dan perempuan. Di Thailand jenis kelamin 18. Apa itu? Ada laki-laki, ada perempuan, ada bencong. Jadi apa namanya itu? Ya suka, ada yang suka laki-laki sudah laki-laki, LGBT, perempuan dengan perempuan, jenis kelaminnya tuh. Ada jenis kelamin yang dia suka sama laki-laki dan juga suka sama perempuan. Ada lagi, macam-macam, ada 18 jenis kelamin, bingung saya. Ada di Thailand. Coba aja lihat di YouTube jenis kelamin di Thailand. Coba lihat di Google. Aneh ya, ini negara